dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Rama Bunda dan Saudari, Ibu Bapak, Saudara-saudari, anak-anak juga para siswa serta semua yang kita karisti secara online. Selamat pagi, berkah dalam. Selamat pagi, berkah dalam. Hari ini hari Senin pekan penampakan, kita disegarkan oleh sabda Tuhan yang mengingatkan kita akan daya ilahi yang diberikan kepada kita, yakni Roh Kudus, Roh cinta kasih. Roh itulah yang menopang hidup kita untuk tetap terbuka terhadap sabda Allah dan juga menggerakkan kita untuk melaksanakan sabda itu dalam menjalankan tugas pewartaan, memberi kesaksian di dalam hidup kita sehari-hari. Kita bersyukur atas sabda Allah yang kita dengarkan, yang memberi inspirasi bagi kita untuk terus ikut mewartakan kerajaan Allah di dalam hidup kita. Dalam perayaan pagi ini kita bersyukur atas acara angkringan Tanjung Anom yang telah berlangsung. Semoga bisa memberi inspirasi dalam pewartaan iman kepada siapapun. Semoga kita masing-masing juga dituntun oleh Allah di dalam menjalankan karya pelayanan kita, serta meningkatkan pengabdian kita kepada Tuhan dalam ketulusan dan cinta kasih-Nya. Mari kita mengawali karis ini dengan mohon ampun atas dosa-dosa kita, agar kita semakin terbuka terhadap karya roh dan belas kasih Allah yang mengampuni dan mendatangkan damai bagi kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semogalah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber cahaya abadi, terangilah kami dengan cahaya ilahi-Mu, agar dapat melintasi kegelapan hidup di dunia ini, hingga kami sampai kepada terang-Mu yang abadi. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku terkasih, apa yang kita minta dari Allah, kita peroleh daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya, dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan beginilah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu dalam roh yang telah Dia karuniakan kepada kita. Saudara-saudaraku terkasih, janganlah setiap roh kamu percayai, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi palsu telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Beginilah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Tetapi setiap roh yang tidak mengakui Yesus tidak berasal dari Allah. Roh ini adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang. Bahkan sekarang ini sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu.
sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka itu berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan. Barang-barang bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu. Bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu. Aku akan menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakkulah engkau. Pada hari ini engkau telah kuperanakkan. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takwa, dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus memberitakan kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis ditangkap, menyingkirlah Yesus ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan tinggal di Kafarnaum di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang tinggal dalam kegelapan telah melihat cahaya yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit cahaya. Sejak waktu itu Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea yang mengajar di rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa-bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan dan lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem, dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, diserukan oleh Nabi Yesaya bahwa mereka yang diam di negeri yang dinaungi kegelapan, dinaungi maut, telah terbit cahaya. Setelah kita merayakan Natal pada hari Minggu sesudah,
Natal kita merayakan antara lain perayaan Hari Penampakan Tuhan atau Epifani. Penampakan berupa cahaya bintang yang menjadi lambang kedatangan sang terang di dunia ini. Dan itulah yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, bahwa cahaya itu menerangi bangsa yang dinaungi maut, yang dinaungi kegelapan. Cahaya itu yang memberikan penerangan supaya orang mendapatkan jalan menuju kepada Allah. Maka Yesus mewartakan kerajaan Allah sudah dekat. Dan bagaimana Allah mewartakan kerajaan Allah itu tidak lain dengan karya-karya belas kasih yang membuat banyak orang terbuka hatinya, sehingga berbondong-bondonglah orang banyak mengikuti dia dan mereka datang dari berbagai tempat. Lalu kita juga merenungkan surat Rasul Yohanes. Panggilan mendasar hidup manusia adalah supaya kita percaya akan nama Yesus putranya, putra Allah, dan supaya kita saling menaruh cinta kasih sesuai dengan perintah Kristus kepada kita. Dua hal ini menjadi satu kesatuan utuh jati diri seorang murid Kristus, percaya dan berbuat kasih. Kalau Tuhan Yesus sendiri mewartakan kerajaan Allah dan kita juga selalu berdoa, datanglah kerajaanmu, maka pertama-tama kita mengungkapkan iman kita. Iman akan Allah yang hadir ke dunia, Allah yang membawa kerajaannya ke dunia ini, dan kita diutus untuk mewartakan, untuk mengimani, sehingga semakin banyaklah menyaksikan karya-karya Tuhan. Dalam Mazmur tanggapan kita mendengarkan seruan, para bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu. Milik pusaka adalah sesuatu yang sangat berharga, yang harus dipertahankan, harus dilestarikan. Oleh karena itu kalau para bangsa diberikan sebagai milik pusaka, maka menjadi tanggung jawab kita lah ikut serta dalam karya penyelamatan bagi semua orang dengan cara memberitakan kerajaan Allah melalui karya-karya belas kasih, karya-karya nyata dalam hidup kita setiap hari. Kadang kita rapuh, kadang kita bekerja ataupun juga melakukan banyak hal, tetapi bukan mewartakan kerajaan Allah dan tidak mendatangkan kerajaan Allah. Maka kita bersyukur disegarkan kembali oleh sabda Tuhan hari ini, panggilan hidup kita untuk percaya dan perutusan kita mendatangkan kerajaan Allah bagi semua bangsa, bagi semua orang. Dengan ini kita akan menjadi terang yang terus memancar di dalam kehidupan di tengah-tengah bangsa lain atau di tengah-tengah orang lain, sehingga hidup kita menjadi terang yang abadi. Semoga kita menjaga milik pusaka kita, yakni Yesus Kristus sendiri, dan juga umat manusia yang dipercayakan kepada kita untuk mendapat belas kasih Allah melalui pelayanan dan juga karya-karya kita. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafatmu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Kita telah melihat kemuliaannya penuh rahmat dan kebenaran yang diberikan Bapa kepada Putra Tunggalnya. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur atas rahmat sakramenmu yang boleh kami sambut dalam perjamuan ini. Kami pun juga mohon berkat-Mu untuk anak-anak yang belum menyambut komuni. Semoga kerinduan mereka untuk menyambut kehadiran-Mu semakin mendewasakan iman, harapan, dan kasih mereka. Kami juga memberkat-Mu untuk anak-anak-Mu yang hari ini akan menjalani vaksin di TK Trisiana dan juga SD Kanisius Muruan. Semoga semua berjalan dengan baik dan menyehatkan anak-anak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Semogalah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Dengan ini pernikahan kita sudah selesai.
Mari kita mewartakan belas kasih Tuhan kita diutus. Selamat pagi, berkah dalam.